Pagi hari ini memang yang akan disampaikan oleh Ustadz Atim tentang janji Allah itu pasti. Ini judulnya. Janji Allah itu pasti. Ini untuk meyakinkan kepada kita yang kerap sekali kita ragu dengan apa yang sudah dijanjikan Allah. Padahal sudah pasti bahwa apapun yang dijanjikan Allah itu pasti. Baik, untuk itu nanti kita awali dengan umul kitab. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Kita diberi ridho oleh Allah SWT. Biridho illahi ta'ala wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Kepada Ustadz Azim, monggo tafadhol kami persilahkan. Bismillah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi'ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal hani ya wahhab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawmi wa fil kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirra wa jahra fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu biha likulli usri yusra wa likulli da'in dawa wa likulli syaqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana wa jama'atana biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika ahlihi alaihi afdalus salati wassalam fi afiyatin wassalamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan yanalu bisirri hifdzal Qur'an wal amalu bihi warzuq minhu ilman munira sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan nanalu bisirri hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatfu bina anna at-ta'na wa ta'un wa sa'ir anwa'i bala'i yaqun ya Allah ya man amara bainal kaf wan nun wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Berjumpa kembali pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kita sudah ada di penghujung tahun, ya. Penghujung tahun 2022 akan masuk 2023. Setahun lagi, ya, dua hari lagi kita masuk tahun depan. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Berkah usia kita, berkah ilmu kita, berkah keluarga kita, berkah ya, harta kita, rezeki kita, dan insya Allah anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang penuh berkah juga, menjadi anak-anak yang soleh, barokah dari sholawat yang kita baca, barokah dari tahajud yang kita kerjakan, barokah dari wirid-wirid yang kita kerjakan, dan barokah dari sholat jamaah, baca Al-Quran. Mudah-mudahan itu semua menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya bukan hanya untuk kita, tapi anak kita dan cucu kita insya Allah akan senantiasa menjadi orang yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca Fatihah ya, yang kita peruntukkan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam. Dimanapun berada, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kebaikan-kebaikannya dilipat gandakan sehingga menjadi bekal mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan guru-guru kita, ya, guru-guru kita mulai SD mungkin sudah tidak ada lagi, mungkin ada ya guru kita yang waktu itu mengajar di tempat kuliah kita itu sudah tidak ada lagi. Kita yakin mereka meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Insya Allah berbagai dosa yang dikerjakan, karena Allah Maha Pengampun, diampuni, dan Allah Maha Rahim, Maha Rahman, kebaikan-kebaikannya insya Allah dilipat gandakan. Amin ya Rabbal Alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk anak-anak kita yang masih memerlukan bimbingan intelektual, bimbingan spiritual, dan bimbingan ya kehidupan, mereka yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam belajarnya sehingga ilmu yang diperoleh insya Allah manfaat, barokah, dan mudah-mudahan keberkahannya bukan hanya untuk dirinya tapi terkhusus untuk orang tuanya dan juga orang-orang yang berbuat kepadanya, dan juga untuk bangsa Indonesia atau negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan mereka diberikan sehat jasmani dan rohani, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat semua, dan insya Allah dengan sehat jasmani dan rohani mereka insya Allah bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah menjadikan anak kita semakin kuat tegar dalam menghadapi berbagai ujian, berbagai kondisi di negeri ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau baca Al-Fatihah untuk anak kita sambil kita bayangkan ya, mudah-mudahan barokah Fatihah itu anak kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk keluarga besar kita, keluarga jamaah pengajian Al-Hikam dan juga mungkin jamaah pengajian Ihya, Mukhtasar Ihya dimanapun berada, mudah-mudahan berbagai kesulitan yang kita hadapi Allah berikan jalan keluar, yang sakit Allah berikan sehat jasmani rohani, dan yang kesulitan rezeki Allah berikan jalan rezeki yang mudah. Jika rezeki itu ada di atas, insya Allah Allah turunkan. Jika rezeki itu ada di dalam bumi, insya Allah diangkat. Jika rezeki itu ada di tempat lain atau jauh, Allah dekatkan. Jika rezeki itu ada kotoran, mudah-mudahan Allah bersihkan, dan insya Allah kita mendapatkan rezeki yang barokah. Dan kita yang ingin menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan panjang umur, berkah usia, berkah rezeki, bisa sampai ke tanah suci Mekah, dan bisa juga kita ya ditakdirkan oleh Allah bisa pergi ke tanah suci bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, mungkin orang tua kita, dan yang ingin menambah anak atau belum punya anak atau belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ya, anak atau keturunan yang soleh dan solehah, pasangan yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa tercurah kepada keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pada kali ini masih kelanjutan pelajaran yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Janji Allah itu pasti. Maka jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, usaha yang sudah kita rintis, doa yang sudah kita panjatkan setiap saat dan setiap waktu, insya Allah menjadikan kita semua ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kali ini kita akan membahas ya, yaitu bagian yang ketujuh, yang di dalamnya adalah janji Allah itu adalah pasti. Cuma bagaimana kita mengetahui janji Allah itu pasti? Maka dalam kajian ini kita akan membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin. Qala rahimallah la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud. La yusyakkikanna. Jangan sekali-kali ragu. Siapa yang nggak boleh ragu? Yaitu murid kita semua. Kita semua. Jangan sekali-kali ragu. Fil wa'di, di dalam janji. Allah telah berjanji pada hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Itu ada pada doa apa? Doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan lil 'abdah. Itu terus terakhir, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau la tukhlifu, ya, tidak akan melayani janji. Jadi janji Allah itu pasti. Oleh karena itu di sini menggunakan nun taukid. La yusyakkikanna, jangan sekali-kali Anda meragukan sedikit pun. Nah, itu namanya yusyakkikanna. Pokoknya kalau ada nun di taukid yusyakkikanna, kalau bahasa Jawa itu jangan pernah
ojo sampai lali, ojo sampai ragu. Jangan sekali-kali kalian itu ragu fil waqti terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ya, adamu wuqu'il wa'id, karena janji Allah itu belum segera datang. Nah, apa contohnya begini? Kita ini kan minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin berangkat haji 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh, ada corona nggak jadi. Kemudian kita putus asa, wah uang saya ambil aja deh. Ini uang kalau nggak diambil itu nanti akan digunakan. Itu pertama. Pertama suudzon kepada pemerintah. Yang kedua itu lupa, ya, lupa terhadap diri kita bahwa kita dititipi uang itu sebenarnya memang jatahnya untuk haji. Diambil itu berarti tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dia itu menuruti hawa nafsunya. Contoh ya. Ada ini contoh ini saya dapat cerita menarik. Ini menjadi inspirasi. Ada seorang laki-laki, dia tidak ganteng ya, umumnya itu nggak jelek lah, jelek. Kemudian dia jatuh cinta pada seorang janda, punya anak 1, tapi masih muda. Pertama bertemu dia itu pingin sekali menikah dengan itu. Pokoknya pingin menikah. Nah, namanya dia tidak pantas untuk mendapatkan itu, datang kepada seorang kiai. Pak Kiai, saya sungguh mencintai dia, tapi saya tidak mungkin dan tidak mungkin diterima. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, kamu sholat tahajud, berdoa, ini doanya. Dikasih doa juga. Doanya ini, habis tahajud doanya ini. Sehari 2 hari ya, kamu sambil sering datang ke rumahnya. Siapa tahu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar yang terbaik. Ternyata doa ya, setelah doa dipanjatkan, tahajud dilakukan secara istiqomah, sering datang, tidak ada efek sama sekali sampai setahun ya, singkatnya sampai setahun tidak ada efek sama sekali. Kemudian bilang kepada Kiai, Pak Kiai, saya sudah melakukan, ternyata tidak ada efeknya sama sekali, ya, tidak ada efeknya sama sekali. Nah, setelah 1 tahun kemudian, ya, datang lagi Kiai, ya sudah, kamu istikharah terlebih dahulu. Istikharah, setelah istikharah ya kira-kira sudah datang. Besok kira-kira jam ini pagi datang ke rumahnya. Melamar, ya, tujuannya melamar. Begitu sampai di rumahnya melamar. Ternyata yang menjumpai, yang menyambutnya itu adalah ibunya. Disampaikan, Bu, mana si A? Oh, sedang keluar sama temannya. Apa keperluan? Seperluan saya itu mau melamar putri ibu. Putrinya janda. Nah, terus ibunya bilang, saya itu sejak pertama kali berjumpa dengan kamu, saya itu berpikir mudah-mudahan engkau menjadi suamiku. Oh, wah, salah alamat ini doa. Jadi minta anaknya, ternyata ibunya yang minta dinikahi. Nah, akhirnya yang demikian ini menjadi renungan. Wah, ini salah doa ini. Datang lagi kepada kiainya. Pak Kiai, sudah begini-begini, ternyata ibunya yang minta dinikahi, anaknya nggak muncul, malah. Ya sudah, istikharah lagi, mantapkan. Setelah dipikir-pikir, dia tuh memantaskan, iya wajah saya seperti ini, pas-pasannya, sudahlah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ibunya nggak kena anaknya, akhirnya ibunya kena gitu. Nah, singkat cerita, menjelang pernikahan, kurang berapa hari lah, pokoknya menjelang pernikahan, ibunya naik becak jatuh kemudian meninggal dunia. Padahal segala sesuatu persiapan pernikahan itu harus diwujudkan. Mau tidak mau anaknya jadi tawari. Ini jangan sampai pernikahan ini gagal karena ibumu meninggal dunia, maka kamu sekarang yang menggantikan ibumu. Karena kan belum menikah, berarti belum menjadi ibunya. Akhirnya menikahlah dengan anaknya. Baru tahu bahwa janji Allah itu pasti berdoa tidak pernah berhenti, akhirnya menjadi kenyataan. Cuma prosesnya demikian. Artinya jangan pernah ragu sedikit terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Cerita seperti ini sebenarnya tidak 1 2, banyak. Nah, kebetulan ini menarik ya. Jadi akhirnya oh iya,
ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyia-nyiakan ya doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Nah, maka la yusyakkikanna fil waqti adamu wuqu'il maut. Jangan pernah kita ragu sedikit pun ya. Jangan pernah kita ragu sedikit pun terhadap janji Allah Subhanahu wa taala ya, karena belum datang apa yang dijanjikan. Nah, kan janji Allah kalau sholat malam itu mamin talibin, mamin mustaghfirin. Adakah orang yang minta ampun? Adakah orang yang minta sesuatu? Adakah orang yang minta ini dan itu? Kan itu semuanya dijanjikan oleh Allah SWT. Ada orang hanya sebulan, saya minta sebulan ternyata nggak ada apa-apanya. Jangan. Karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitannya dengan ini dan itu. Kalau kita murni kepada Allah, suatu saat Allah akan memberikan atau mengabulkan. Maka di sini penekan la yusyakkikanna fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zaman. Walaupun jatuh tempo setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kadang sampai puluhan tahun. Itu jatuh tempo. Kapan datang pertolongan Allah? Kapan? Nggak tahu. Ternyata kadang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ya setelah orang tuanya meninggal baru anaknya itu dapat kemakmuran ekonomi, kemudian diberikan kemudahan rezeki, kemudian diberikan kemudahan-kemudahan segalanya. Nah, ini namanya jangan pernah kita itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Sariratik itu bukan sari roti ya, sarirotika. Nah, sari roti itu bukan roti sari roti bukan ya. Memang tulisannya sarirotik ya, artinya itu cahaya yang padam ya. Nah, sini jangan sekali-kali ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala karena belum datang apa yang dijanjikan padahal telah jatuh pada waktunya, jatuh tempo. Kemudian membuat ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirah atau mata batin buram. Qadhan fi basyir. Kemudian dan cahaya rahasia dalam hidupmu itu padam. Nah, jadi kalau kita nggak percaya, kita sholat, puasa, zakat, kan Allah Subhanahu wa taala berjanji, sholat menjadikan hidup barokah, kemudian puasa ini, itu kan ada. Tapi kadang kita itu gigi mongso, kapan ini ya Allah? Kapan engkau menolong negeri ini? Itu kan keinginan kita. Allah itu lebih tahu. Nggak usah ngajari Allah. Allah itu lebih tahu, pantasnya kapan. Waktunya kapan yang pas. Jangan-jangan kita itu belum pantas mendapatkan itu. Kita minta tapi belum pantas. Kalau belum pantas itu kan nggak pantas itu kita menerima. Misalkan anak kecil minta baju yang gede. Ya kalau dikasih kan nggak pantas dipakai. Nggak pantas. Ya nanti ada kepantasan lah. Kepantasan waktunya. Itu yang kita bahas sebelumnya. Maka jangan ragu sedikit pun terhadap janji Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Terus kita lanjutkan. Nah, kalau orang yang disebut dengan qadhan fi basiratika, cacat basirahnya itu apa? Nah, pertama di sini cacat basir artinya tidak sempurna melihat keagungan Allah Subhanahu karena tertutup dengan keraguan terus-menerus yang menyelimuti hati. Katanya begini, jebulnya kok begini. Saya sudah sholat 5 waktu, tapi hidup saya sengsara. Ragu. Saya sudah sedekah, tapi rezeki saya tetap seret. Saya sudah sholat tahajud, tapi ternyata hidup saya sengsara. Itu nggak pernah tahajud, malah enak hidupnya. Kemudian ada lagi, misalkan saya itu sudah birrul walidain, tapi tetap anak saya kok seperti ini. Jadi semuanya itu itu. Nah, keraguan-keraguan yang demikian itu bisa menutup hati kita. Artinya tidak pernah melihat sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagi orang yang sudah arif ya, kemarin kita bahas pada pertama itu orang arifin, orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian pun itu menjadi indah. Nah, ujian itu menjadi indah. Makanya
ada para ulama yang mengatakan kalau kita ingin melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, kuasa Allah itu, maka lihatlah kegagalan kita. Kegagalan kita itu sebagai bukti bahwa kita tidak berkuasa atas diri kita. Jadi kalau ada orang gagal itu bukan menyalahkan, oh ternyata Tuhanku maha perkasa, Tuhanku top, marka top, tidak bisa tidak bisa sedikit pun kita intervensi. Ternyata Tuhan saya itu hebat dan luar biasa. Nah, itu justru orang al-arif billah, orang yang wasilin itu ketika melihat sebuah kegagalan, diri kita sendiri itu semakin yakin bahwa Allah itu berkuasa atas alam semesta. Itu orang arifin cara berpikirnya seperti itu. Mungkin kalau orang tertentu kan yang belum seperti itu kan kadang masa saya doa sudah sekian tahun berusaha nggak sukses. Ini jangan-jangan Allah tidak mendengar. Jangan-jangan Allah itu namanya telah tertutup hati. Nah kalau sudah arifin ketika gagal, alhamdulillah ternyata Engkau maha perkasa ya Allah. Walaupun saya itu bekerja keras, berdoa, tapi kau tidak bergeming sedikit pun karena Engkau maha berkuasa atas diri saya. Nah, itu logika berpikirnya, sehingga dalam kondisi apapun orang yang sudah mapan imannya tidak berubah. Nah, di sini jangan sampai batin kita itu tidak ada cahayanya karena ragu terhadap janji Allah, padahal janji Allah itu pasti hanya karena tertunda. Ya, hanya saja janji Allah itu tertunda. Kemudian keraguan itu ditandai dengan ngundat-ngundat. Nah, apa ngundat-ngundat itu? Terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lebih tahu waktu yang tepat untuk hambanya, ya, sehingga Allah menunda permintaan seorang hamba. Yang ngundat-ngundat, percuma saya sholat malam, percuma saya sedekah, percuma saya birrul walidain, percuma saya ini sholat berjamaah 5 waktu, percuma saya pakai hijab, percuma. Itu semuanya ngundat-ngundat. Ternyata saya masuk Islam, tambah sengsara. Ternyata saya sholat rajin, ternyata sepeda motor kayak saya itu hilang. Jadi akhirnya itu muncul namanya ngundat-ngundat. Dan itu jangan sampai terjadi. Kalau kecewa, iyalah nggak apa-apa. Kecewa itu berarti kita manusia. Makanya pada pertemuan sebelumnya saya menyampaikan kalau kita percaya, yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 hal yang kita peroleh. Pertama, yaitu kita akan tentram, ya, merasakan ketentraman batin. Karena apa-apa yang telah terjadi, apa yang telah kita terima itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita merasa nyaman dan tentram. Yang kedua, akhirnya kita itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang sangat bahaya, yaitu mengunci setan masuk pada hati kita. Makanya Islam itu mengajarkan bahagia akan apa? Agar supaya setan itu setruk. Ya, setruk. Jadi misalkan kita itu nggak punya duit, ya, istrinya cerewet, kemudian itu bahagia aja minum kopi, alhamdulillah. Walaupun cerewet saya bisa menikmati kopi. Akhirnya setan nggak bisa digoda ini. Ya, nggak bisa digoda karena bahagia. Coba kalau sendirian, kemudian merenung, nggak punya duit, kemudian anaknya itu sulit dinasehati. Dia begini, ya Allah, hidup saya kok sengsara seperti ini, padahal saya seperti setan masuk di situ. Coba kalau ya Allah, alhamdulillah teman saya begini, ternyata saya masih lumayan bisa merasakan kopi, ya, walaupun kopinya itu kurang gulanya, tapi ada sesuatu yang positif dimunculkan sehingga tidak ada setan masuk dalam. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi jangan sampai kita ragu sedikit pun, ya, karena keraguan itu bisa memadamkan cahaya di dalam hati kita. Ketahuilah bahwasanya kadang rencana Allah itu jauh lebih baik dan besar dan daripada permintaan hambanya. Kita tuh mintaannya A, tapi oleh Allah dikasih B, dan permintaan kita itu ditolak. Itu bukan karena Allah tidak sayang, justru itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Banyak kok kisah-kisah seperti itu. Ya, tadi seperti meminta anaknya, ternyata ibunya, saya aja dinikahi, saya sudah siap dari awal ketemu.
Tapi orang ini, ya Allah, kok pusingnya, sudah saya terserah. Tapi dia tidak pernah berhenti berdoa. Begitu akhirnya, ya, ending dramanya, ternyata ibunya meninggal, belum menikah, kemudian akhirnya keluarga sepakat, ya sudah, sebagai pengganti anaknya. Akhirnya jadi deh. Nah, yang seperti itu kadang kita tidak pernah berpikir. Tertunda ini dan itu, ternyata Allah ingin memberikan yang lebih baik. Contoh lagi, ini pernah juga terjadi, ada orang cerita, ini cerita ya, sekedar cerita menjadi ibrah bagi kita. Ada orang, ini orangnya pinter, tapi orang desa, pinter, bahasa Inggrisnya bagus, pokoknya serba bagus, nilainya itu serba A, ya. Kemudian dia itu ingin belajar di Amerika. Yang namanya orang desa datang, yang saingannya itu kan orang-orang kota, orang-orang top, orang-orang hebat, yang penampilannya itu menarik, pokoknya asik lah. Ini orang desa kadang penampilannya saja tidak meyakinkan, kadang rambutnya itu kadang juga nggak pakai parfum. Pokoknya begitu dites ya, sebenarnya bisa, tapi berhubung dia itu orang desa tidak diterima, bukan karena tidak bisa, tapi kira-kira yang mengetes itu, oh ini masa mau keluar negeri, potongannya model seperti ini, nggak diterima. Karena tidak diterima itulah kemudian dia itu banting setir menjadi kerja di Dinas Tenaga Kerjaan, menjadi guide-nya karena pintar bahasa Inggris. Singkatnya, ada seorang tamu dari Amerika, ini profesor, ya, datang, kemudian maka dia itu bertugas untuk mengguide-nya, ngobrol, main sekar dan sebagainya. Dilihat ini bahasa Inggris kok bagus. Cerita, memang iya saya belajar bahasa Inggris, tujuannya itu pingin kuliah di Amerika, tapi terganjal masalah penampilan, kira-kira gitulah. Ya sudah, urusi semua kebutuhan yang di Amerika, nanti saya sendiri yang akan membawa paspormu dan saya daftarkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Dengan cara seperti itu, akhirnya dia itu tanpa harus melalui proses belajar bahasa, langsung dibawa ke Amerika, setelah selesai persyaratannya, dan langsung belajar di Amerika, dan selama 4 tahun. Sementara yang awal-awal, yang melalui pendaftaran itu harus belajar bahasa selama 1 tahun, 2 tahun. Ini langsung. Jadi kita tidak tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka proses yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan, doa yang tidak pernah berhenti, istiqomah dalam berpuasa, istiqomah sholat malam, istiqomah baca Al-Quran, wirid, itu terus kita kerjakan karena suatu saat Allah akan memberikan pertolongan ketika kita tidak pernah memikirkannya. Dan itu yang disebut dengan yang di sini la yusyakkikanna fil wa'di adamu wuqu'il mauti. Insya Allah nanti suatu saat. Kapan kita tidak tahu. Jangan kemudian mengatur, besok aja ya Allah, saya ini keburu. Nggak bisa. Nggak bisa, Allah itu maha tahu kapan. Ya ini, ya, kadang Allah itu memiliki rencana yang jauh lebih besar, ya, tetapi kita tidak mengerti. Nah, disitulah pentingnya belajar membangun konstruksi berpikir tentang bagaimana tauhid. Ya, terus lanjut. Ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ragu terhadap janji Allah juga janji Rasulullah karena belum terjadi atau tidak segera terjadi apa yang diinginkan seorang hamba, maka itu merupakan ujian paling berat bagi seorang hamba. Ini ujian ya, ujian paling berat. Karena banyak orang yang kuat hidup ya, melarat, kuat hidup sengsara, ujian, tapi ketika keinginannya tidak dikabulkan, dia itu kadang, kalau orang Jawa itu namanya putus asa. Banyak orang yang seperti itu. Dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Begitu punya keinginan tapi tidak segera dikabulkan oleh Allah SWT, percuma. Itu namanya tidak kuat dengan ujian. Padahal ujiannya remeh. Ujiannya remeh kadang. Nah, yang seperti itu kadang menimpa kita. Kita itu punya keinginan ini. Kenapa ya? Kadang muncul kan, kenapa ya? Ada orang yang ingin punya anak. Berbagai cara dilakukan. Kadang ada orang yang tidak ingin punya anak. Itu tiap hari itu anaknya itu tumbuh. Itu ada orang anak itu sampai 24. No. Jadi sampai, itu kok bisa anaknya 24. Padahal ibunya 1. Ini gimana? Yang 1. Itulah keadilan Allah SWT. Kita nggak tahu rahasia Allah itu seperti apa. Nah,
Yang seperti ini itu kadang kita diberikan ujian, kemudian ujian ya, menerima takdir itu sangat-sangat berat karena tidak sesuai dengan kita. Ada orang yang makan sembarangan, ya nggak sakit. Ada yang makannya itu ditakar hati-hati, tetap sakit. Ya, itulah kuasa Allah seperti musim corona kemarin, tukang becak sehat walafiat, sementara kita yang hati-hati itu justru kena. Itu kenapa? Ya karena Allah itu berkuasa. Jadi ujian paling berat ada ketika menerima kondisi yang tidak kita inginkan. Keraguan itu akan menjadi pintu bagi setan untuk membuat manusia tersesat. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Insya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kapan waktu yang tepat memenuhi janjinya. Allah itu lebih tahu pada kita sendiri. Kita ini yang hidup karena tidak tahu masa depan kita. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu kepantasan. Nah, Allah lebih tahu kepantasan kita menerima janjinya. Kadang Allah lebih tahu bahwa ada salah satu syarat yang belum terpenuhi oleh seorang hamba. Kalau kita di era digital ini, kalau kita mau misalkan mau bikin paspor atau apa, itu sekarang kita lewat digital, ngetik, ada satu huruf kurang, itu kan tidak bisa masuk pada sistem. Kadang kurang titik, itu yang anak-anak yang belajar coding itu yang hacker-hacker itu kan hafal coding, kemudian kripto dan lain sebagainya. Mereka tahu persis. Jadi kurang satu titik, kurang koma itu nggak bisa karena yang tahu itu adalah ahli. Sama, kadang kita itu sudah berdoa, puasa, zakat, haji, kemudian kok segera ada kadang satu hal yang menjadi penghalang kita. Dan kita tidak tahu. Kadang kita tidak tahu. Ternyata itu adalah menjadi penghalang sehingga doa kita itu tidak segera dikabulkan. Misalkan contoh, ada orang rajin sholat, puasa, zakat, haji, tapi ternyata terhadap orang tuanya itu pernah menyakiti dan orang tuanya belum pernah memaafkannya. Ada seperti itu. Ada berbakti kepada orang tua semua, kadang pernah menyakiti tetangganya itu sampai saat ini belum pernah memaafkan dan tetangganya itu sakit hatinya karena pernah. Nah, kita tidak tahu. Makanya kita harus harus hati-hati. Kadang lisan kita itu menyakiti orang lain, kadang lidah kita itu menyakiti tetangga, kerabat, teman, bahkan lidah kita itu menyakiti pasangan kita, kadang lidah kita itu menyakiti anak kita. Kita merasa misalkan sebagai orang tua kita merasa superior sehingga harus mengatur anak, kamu harus begini, lupa bahwa anak itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita itu seperti Tuhannya, kamu harus begini ada juga anak yang kadang tidak berbakti kepada orang tuanya, mungkin ada. Nah, seperti itu yang disebut dengan bisa jadi belum terpenuhi oleh seorang hamba. Ada satu syarat. Biasanya kalau dalam hal ini itu yang ngerti adalah guru kita. Yai, saya begini-begini, pernah saya contohkan kan, kalau nggak salah Yazid Bustami punya murid ahli ibadah, tapi ibadahnya kering. Kemudian datang kepada gurunya, guru kenapa ibadah saya itu tidak terasa nyaman, tidak terasa nikmat dan lezat, padahal semua ibadah saya kerjakan. Baru gurunya bilang, ya sudah masuk dalam rumah, ambilkan misalkan barang itu bawa ke pasar. Kalau sekarang bawa kresek, bawa ke pasar, kemudian dia mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, itu penyakitmu. Itu penyakitmu yang menjadikan kamu itu tidak sampai kepada Allah karena kamu merasa lebih baik dari orang lain sehingga kamu merasa tidak pantas membawa tas kresek untuk pergi ke pasar. Padahal kamu itu manusia biasa. Kok kamu mensucikan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri. Kamu tidak ada artinya apa-apa. Nah, kadang yang tahu itu guru kita. Makanya perlunya guru itu seperti saya begini kok, nah itu harus begini, ya itu ada tuntunan lah dalam hidupnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh guru kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan.
ilustrasi janji Allah kepada hambanya. Ini saya ilustrasikan pertama. Kalau kita punya anak 3, pertama anak usia 7 tahun, yang kedua 17 tahun, yang ketiga itu 20 tahun. Ini masing-masing itu membutuhkan, masing-masing minta, berdoa, masing-masing butuh mobil. Nggak mungkin orang tua anak 7 tahun dibelikan mobil. Karena apa? Itu sama dengan menjerumuskan anak. Kemudian bagi anak yang 17 tahun atau di bawahnya, itu kalau dibelikan mobil, itu bisa ugal-ugalan. Kalau yang pertama belum bisa pakai, kalau yang terakhir itu sudah pantas karena untuk kuliah dan bisa punya rambu-rambunya dan juga punya SIM. Maka kita ini kadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, kemudian tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti anak 7 belum waktunya. Sebab kalau diberi misalkan, ya Allah, aku pingin ini, begini. Kalau diberi kadang itu justru melahirkan kesombongan. Kadang juga melahirkan lupa kepada yang memberi. Itu pernah saya sampaikan, ada orang yang ingin kaya raya, kemudian ingin kaya raya, ingin mapan, kemudian oleh kiai itu, oh, enggak pantas kamu kaya raya. Nanti kalau kaya, justru kamu enggak mau wiritan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pantasnya memang kamu melarat. Nah, itu yang apa namanya, yang sering saya sampaikan. Kemudian ada lagi, ini seorang suami istri, ya istrinya itu minta kepada kiai, Pak Kiai tolong doakan suami saya itu menjadi orang mapan, kaya, agar cukup ini dan itu. Kemudian Pak Kiai itu juga cerdas, pintar. Jangan, Bu. Suami ibu itu pantasnya ya pas-pasan. Sebab kalau suami ibu kaya itu berbeda. Berbeda apa, Pak Kiai? Nanti kalau misalkan suami ibu kaya, ya suami ibu kaya raya, rumahnya bagus, ya, baru kemudian dia itu membeli mobil, mobilnya juga bagus, ya, kemudian kendaraannya bagus, rumahnya bagus. Terakhir yang dievaluasi penghuninya, loh istri saya kok tetap seperti ini, langsung kaget. Oh ya sudah, jangan didoakan supaya kayak biasa-biasa saja. Biasanya kalau sudah mampu itu biasanya lupa kepada dirinya sendiri, bahkan kepada istri. Bahkan yang lebih parah adalah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilustrasi janji Allah kepada hambanya seperti ini. Maka Allah memberikan itu sesuai dengan takaran atau kadar, ya, kebutuhan hambanya. Maka mungkin bisa jadi kita masih pada ilustrasi yang 7 tahun, mungkin ya ilustrasinya yang 17 tahun, atau mungkin ilustrasi yang sudah 7 tahun, sehingga kita itu apa yang kita miliki, apa yang Allah berikan, itulah yang paling baik pada kita sendiri. Terus kita lanjutkan. Sikap hamba. Nah, kita bagaimana sih menyikapinya? Memantaskan diri sebagai seorang hamba. Kita memantaskan diri. Memantaskan diri sehingga tidak mudah mengoreksi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa tidak segera dikabulkan, ya Allah, memang saya belum pantas. Itu caranya seperti itu, membangun kerangka berpikirnya seperti itu, bukan melihat ini gimana sih Allah ini. Memantaskan diri. Pantas nggak kami ini? Ketika Tuhan belum memberinya, ya, belum memenuhi janjinya, tetap ya santun kepada Allah yang berkuasa atas segala alam semesta, termasuk kepada diri kita sendiri, itu harus memantaskan diri, termasuk kapan Allah memenuhi janjinya. Jadi akhirnya hidup itu tenang. Makanya dalam pertemuan sebelumnya itu ad-doa wal ibadah, ya, kalau kita berdoa, ya, maka doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaan yang belum dikabulkan itu menjadi bukti bahwa Allah itu punya tujuan yang lebih baik untuk kita. Walaupun kita itu berdoa, dan terakhir yaitu jangan sampai kita berputus asa, terus berdoa dan nilainya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan semakin lama tidak dikabulkan, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Itu karena apa? Sudah tahu persis bahwa doa itu tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak pernah goncang atau berubah sedikit pun imannya kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah belum memenuhi janjinya, itulah disebut dengan seorang mukmin sejati, orang saleh sejati, karena tidak pernah ragu sedikit pun terhadap janji Allah
ya, yang belum tercapai. Jadi orang yang sudah mapan imannya, kalau berdoa dikabulkan itu bersyukur, kalau tidak dikabulkan tambah bersyukur. Kok bisa? Itu tadi, Allah itu memang betul-betul berkuasa. Padahal saya sudah doa sekian tahun, tapi tetap tidak dikabulkan. Berarti cocok ya Tuhan itu sebagai zat yang berkuasa atas alam semesta, sehingga tidak bisa dipaksa oleh hambanya. Nah, itu para ulama dulu seperti itu. Jadi kalau melihat Allah Subhanahu wa taala bukan karena dikabulkan doanya, karena ditolak doanya itu justru malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini membangun ya konstruksi kita dalam berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira fa'alu lima yurid hal ataka haditsul junun. Allah itu maha berkehendak, Allah itu berkuasa, segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berkuasa atas diri kita, alam semesta, bahkan dalam ucapan kita di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan, kadang supaya lisan kita itu ada tajinya, ya, pikiran kita ada tajinya, itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau memberikan nasihat kepada siapapun itu kalau bisa itu sholat 2 rakaat dulu, berwudu, kemudian kita itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang keluar dari lisan kita itu ada guna dan manfaatnya. Bahkan nanti di kajian yang pertengahan itu, orang yang sudah usul kepada Allah, orang yang sudah derajatnya mulia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu belum mengucapkan saja itu orang sudah paham. Artinya apa? Segala sesuatu yang muncul dari lisan itu Allah, ya, ada kehendak Allah yang positif yang kemudian bisa diterima oleh orang. Makanya wajah para ulama itu belum mengucapkan itu sudah bahagia memandangnya. Sehingga para ulama itu dikerumuni banyak orang karena memandang saja itu sudah bahagia. Belum memberikan nasihat, itu sudah bahagia. Bukan hanya itu. Orang yang datang kepada makamnya, ini bukan orangnya, itu sudah mendapatkan ketentraman. Betapa mereka itu oleh Allah diberikan kehebatan yang luar biasa. Contoh, kita datang ke makam Nabi di Raudhah Asy-Syarifah, hanya di situ itu tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat kita berada di Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di situ adalah pusatnya cahaya. Nah, yang demikian itu ya, kalau kita mau belajar, kita mau istiqomah membaca wirid, membaca zikir, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad, juga demikian. Orang itu akan membangun dirinya atau membangun karakter dirinya sehingga nanti itu ucapannya itu berkualitas, langkahnya berkualitas, pekerjaannya berkualitas, rezekinya berkualitas, bahkan apa yang dipikirkan itu penuh dengan makna, bahkan setiap langkahnya itu penuh dengan makna, punya kualitas juga. Sebaliknya, yang tidak disandarkan kepada Allah SWT, walaupun itu barangnya itu bagus, tapi tidak ada artinya. Karena apa? Tidak ada tauhidnya di dalam. Seperti para ulama itu, dia mengucapkan kalimat sederhana, tapi itu masuk dalam hati. Sementara kita kadang menulis disertasi A sampai Z itu, kadang setelah nulis itu ditaruh di rak buku, tidak ada yang membacanya. Karena itu tadi tidak ada rohnya. Seperti Imam Bukhari, Imam Nawawi, Al-Bantani, mereka menulis ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi, mereka menulis kitab dan dibaca jutaan manusia. Jutaan manusia hingga sekarang. Karena apa? Mereka menulis itu semuanya disandarkan kepada Allah SWT. Bahkan cara memulainya, berwudu, mandi terlebih dahulu, sholat 2 rakaat, baru kemudian munajat kepada Allah SWT. Nah, kita juga bisa ilustrasikan demikian ya, di era modern bagaimana membangun kualitas diri ya, itu menjadi muslim yang sejati, hamba yang sejati, tidak pernah sedikit pun ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti terjadi, cuma kapannya kita harus memantaskan diri. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh ya doa para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu qalat ya wailata ya. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Kemudian doanya Nabi Ibrahim
kemudian doanya Nabi Zakaria, kemudian doanya Nabi Musa, ya, mereka itu ingin, ya, dan keinginannya itu beragam. Nabi Ibrahim itu ingin punya anak juga. Ya, Nabi Ibrahim itu punya anak dan tidak segera dikabulkan. Nah, justru Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika menikah lagi dan itu pun atas perintah istri yang pertama, kemudian punya anak, setelah punya anak istri yang kedua itu, istri yang pertama itu justru cemburu dan akhirnya Nabi Ibrahim itu harus mengungsikan anaknya ke Mekah Al-Mukarramah, dan setelah diungsikan Nabi Ibrahim kembali ke Palestina atau ke Hebron, kemudian istrinya itu hamil dan punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang seperti ini, ya, yang seperti ini itu terjadi pada Nabi. Artinya apa? Nabi pun itu juga harus menunggu. Tapi mereka itu tidak pernah ragu pada janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang Nabi saja harus berdoa itu harus menunggu, apalagi kita. Apalagi kita. Ya, di sini qala abasyartumuni ala an masal kibar wa yatbashiruna qalu basyartuka bil haqq fala taqum minal qanitin. Mereka para nabi tidak pernah putus asa sedikit pun karena mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kapannya itu mereka tetap menunggu dan tidak pernah ragu sedikit pun. Sehingga doa para nabi itu yang diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim sampai sekarang itu bisa kita amalkan. Ya, bisa kita amalkan. Terus lanjut. Nabi Zakaria sama. Nabi Zakaria kalau saya lihat dari tafsirnya, Nabi Zakaria itu umurnya itu 125, kemudian istrinya itu umur 85 tahun. Itu berdoanya selama 40 tahun. Doanya ya Rabbi la tadarri farda wa anta khairu. Doa minta punya anak. 40 tahun loh baru dikabulkan. Kita itu kadang seminggu itu sudah minta, ya Allah kapan? Itu kadang Allah dipaksa-paksa. Nah, itu kadang itu Allah itu di apa namanya teror. Kalau sampai kau tidak mengabulkan ya Allah, nanti bagaimana bangsa ini? Allah diteror. Nabi Zakaria itu 40 tahun. Ingin punya Rabbi inni wanal minni wastala syaibu lam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imraati akhir fabni min ladunka waliya yarthu wa yarthu min ali Yaqub waj'alhu Rabbi radiyya. Ya Allah, istri saya ini sudah mandul. Saya rambutnya sudah beruban karena umurnya itu di situ diceritakan 125. Nggak mungkin. Kata orang Malang itu sudah kewut ya. Kewut itu tuwek sudah nggak mungkin. Masa umur 125 tahun. Istrinya itu sudah usia 85. Ini sudah mandul, nggak mungkin. Menopause. Bagi Allah mudah. Kok mudah? Iya, Allah itu yang tadinya tidak ada menjadi ada bisa, apalagi ada materinya. Itu kalau ilmu pengetahuan seperti itu. Dulu tidak ada manusia. Adam itu kan tidak ada. Materinya awal kan tidak ada. Allah bikin bisa, apalagi yang sudah ada materinya. Materinya apa? Ada Nabi Zakaria dan juga ada istrinya. Materinya itu kan gampang. Apalagi dibuktikan dengan ilmu pengetahuan sekarang. Bagi Allah itu mudah. Maka prosesnya itu berdoa. Dan itu pun lama. 40 tahun dikabulkan. Baru kemudian ada doa khusus, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni, Allah, Rabbi, wahai Tuhan, la tadarni, jangan biarkan aku farda, seorang diri, wa anta khairul warisin, dan sesungguhnya engkau adalah zat sebaik-baik zat memberikan keturunan. Itu yang diamalkan Mas Wadud ya, kemudian punya anak. Itu di doa ya dibaca setiap hari setelah sholat tahajud ya, mudah-mudahan itu juga menginspirasi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas diri kita. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Yang tidak ada saja bisa diadakan, apalagi yang sudah ada. Nah, tinggal waktunya seperti apa dan bagaimana kita menyikapi
itu kita bangun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Zakaria. Berikutnya. Ini jawaban Allah atas Nabi Zakaria. Nah, Allah, hai ya Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira. Inna nubasyyiruka, ya, dengan seorang Yahya. Ini di tafsir itu ceritanya menarik ini. Di tafsir Al-Muyassar, tulisannya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, yang guru saya yang meninggal di Turki, di Istanbul. Di dalam cerita itu beliau itu karena Nabi Zakaria itu punya saudara namanya Ali Imron. Ali Imron itu punya niat, ya, dan punya keinginan memiliki anak juga lama punya. Akhirnya begitu istrinya hamil, dia itu nadar, nanti kalau anak saya itu laki-laki akan saya jadikan pengurus masjid, ya, pengurus masjid Istiqlal, bukan pengurus masjid Sabilillah, juga pengurus Masjidil Aqsa. Pokoknya kalau anak saya lahir akan saya jadikan penunggu masjid. Ternyata begitu lahir itu perempuan. Loh, gimana? Saya pinginnya anak laki-laki kok pinginan saya itu nggak dikabulkan. Justru yang lahir itu anak perempuan. Terus gimana? Terus beda ini laki-laki dan perempuan. Akhirnya ini sama itu tak jenengi Maryam. Akhirnya diberi nama Maryam. Maryam itu artinya perempuan ahli ibadah, itu bahasa Ibrani. Terus tidak lama kemudian Ali Imran itu meninggal dunia, maka kafala Zakaria, maka yang bertanggung jawab adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Dia dirawat dengan baik, cita-citanya tetap dilaksanakan walaupun seorang wanita tetap menjadi orang yang kelak akan menjadi bagian penting dari Masjidil Aqsa, bukan biarawati, bukan ya. Pokoknya menjadi pengurus masjid lah kalau sekarang itu, tinggalnya di masjid. Lama-kelamaan ya, mulai tumbuh remaja, nggak pernah keluar, dibuatkan tempat khusus, nggak pernah keluar. Begitu masuk di dalam ruangannya Nabi, di dalam ruangannya siapa namanya Maryam, Nabi Zakaria itu melihat, loh, anak ini nggak pernah belanja ke Indomaret, tapi kok banyak makanan dan minuman. Tertanya, min aina hada? Ini dari mana? Hada min ini. Ini dari Allah. Kaget. Ini berarti bukan orang biasa ini Maryam. Pasti ini wanita salehah, ini sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari dikirim langsung oleh malaikat Jibril makanan dari langit. Nah, saat itulah kemudian Nabi Zakaria kagum. Dalam kekagumannya itu, dalam kekagumannya yang sangat luar biasa, ketika ada malaikat datang, ya, berbincang dengan siapa namanya Maryam, Nabi Zakaria datang. Maka Syekh Muhammad Ali As-Sobuni bercerita bahwa Syekh Ali As-Sobuni dalam kitabnya itu menceritakan Nabi Zakaria pun tawasul. Tawasul itu apa? Dengan kesolehan Maryam, akhirnya di situ Allah kabulkan doa. Makanya kita perlu juga minta doa kepada orang-orang soleh, termasuk yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ketika itu berdoa di tempat Maryam. Dan di situ ada malaikat Jibril. Tempat tersebut disebut dengan mihrab Zakaria atau mihrab Maryam, itu ada di sebelah kiri Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita menghadap kiblat, sebelah kiri paling ujung agak depan itu ada namanya mihrab Zakaria atau mihrab Maryam. Disitulah waktu itu Nabi Zakaria masuk pada ruangan Maryam, dan di situ malaikat Jibril sedang berbincang-bincang. Nanti kalau di Masjidil Aqsa, kebetulan saya sudah 2 kali ke sana, jadi agak tahu sedikit. Pertama lewat Mesir, lewat Yordan, kedua lewat Mesir naik darat. Itu tambah asik ya, naik darat dari Kairo, habis sholat subuh sampai di Masjidil Aqsa itu Isya, naik darat. Kita nyebrang dari Mesir, kemudian ke Israel, ya, karena itu kawasan Israel. Di sepanjang jalan itu di pinggiran pantai, itu tempatnya bersih. Baru kemudian masuk kawasan Palestina dan naik bis. Itu asik, betul-betul luar biasa. Perjalanan darat itu mulai habis subuh sampai di sana itu Isya, sampai di Masjidil Aqsa. Nah, ini
Masjidil Aqsa itu masjid paling termasuk keramat ya, karena di situ banyak para nabi, para sahabat juga banyak, termasuk sahabat Rasulullah di sana itu Salman Al-Farisi, ya, Rabi'ah Al-Adawiyah, kemudian Ubadah bin Somit, itu sahabat-sahabat Nabi yang meninggal di sana dan dikuburkan di sana, tetap keramat. Dan Imam Al-Ghazali itu menulis kitab Ihya-nya termasuk di sebagian itu di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Pokoknya keramat. Jadi kalau ingin berziarah Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Terus terakhir Masjid Istiqlal di Jakarta. Kita lanjutkan. Doa Nabi Musa sama. Nabi Musa itu bertahun-tahun ingin mengalahkan Fir'aun. 40 tahun baru kalah. Kita ingin mengalahkan Amerika misalnya. Ya nggak usah dikalahkan. Itu Nabi Musa alaihissalam nggak usah mengalahkan Fir'aun. Nah, tapi gimana? Cara Allah itu unik. Yang tidak bisa. Justru Fir'aun yang membunuh setiap bayi yang baru lahir. Setiap baru lahir itu kan dibunuh karena ketakutan. Ternyata justru ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan Musa ke dalam keluarganya Fir'aun. Nggak bisa kebayang. Itu yang saya kadang itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segalanya yang tidak bisa kita prediksi karena memang kita seorang hamba. Bisa jadi suatu saat ada yang menikahi anaknya Clinton, orang Islam, ya, kemudian menikahi anaknya Biden, orang Islam, akhirnya berubah. Jadi nggak usah perang. Nggak usah perang. Indonesia itu, Islamisasi Indonesia itu tidak menggunakan senjata dan tidak menggunakan darah. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Contoh itu, Raden Patah itu kan bagian dari keluarga Brawijaya. Kemudian nyantri di Sunan Ampel, kemudian dapat bagian di Demak. Majapahit. Islam berkembang begitu luar biasa. Makanya Allah itu berkuasa atas segalanya dan tidak bisa sedikit pun kita prediksi karena memang innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kadang perlu waktu yang lama. Terus kita lanjutkan. Nah, begitu kalau janji Allah pasti, begitu juga janji Rasulullah SAW pasti. Orang yang menyantuni anak yatim itu pasti ahli surga. Itu pernah saya sampaikan, ya. Pernah saya sampaikan orang yang meninggal di Madinah, seorang perempuan karena rajin menyantuni anak yatim, begitu meninggal di sana, kemudian selama di sana itu ditaruh di freezer karena tidak ada yang bertanggung jawab. Begitu sudah ada yang bertanggung jawab merawatnya, kemudian malamnya bermimpi. Dalam mimpinya apa? Mengucapkan terima kasih karena sudah disambut oleh keluarga Nabi, disambut Khadijah, disambut Aisyah, disambut keluarga Nabi. Ternyata setelah dicari keluarganya, apa kegiatannya? Menyantuni anak yatim. Makanya di sini ana wa kafil yatim fil jannati hakada. Nanti di surga dibarengi oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, di dunia pun nanti akan mendapatkan tempat yang istimewa apa? Orang yang menyantuni anak yatim itu akan keramat hidupnya. Satu hadis itu ada yang punya begini. Apa namanya? Rumah khairu baitin buyutun fiha yatim. Sebaik-baik rumah di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Kalau tidak bisa memuliakan atau meletakkan anak yatim di rumah kita, ya apa kontribusi kita terhadap anak yatim? Minimal itu punya kontribusi, maka berarti kita telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan janji Allah itu pasti insya Allah akan ya dibersamai oleh Rasulullah SAW ketika kita di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dunia pun kadang tanda-tanda ahli surganya sudah muncul. Apa? Kebahagiaan dunia, yaitu kebahagiaan keluarga, berkecukupan materi, kadang anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, itu barokah dari menyantuni anak yatim. Maka di sini janji Rasulullah juga pasti. Lanjut. Nah, berikutnya yaitu kalau kita mendapatkan kemudahan maka mudahkan urusan orang lain. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Ya, Allah itu akan bersama hambanya selama hamba itu mau menolong sesamanya. Baik itu menolong dalam artian lebih luas yaitu urusan materi, urusan tenaga, pikiran,
Bahkan urusan yang kecil pun itu kalau kita menolong karena Allah itu berarti telah mempermudah urusan kita di dunia. Bahkan kalau kita menutup aib sesama berarti telah menutup aib kita. Insya Allah orang yang suka membuka aib seseorang itu akan dibongkar aibnya orang lain. Makanya ini biasanya para politisi yang suka bongkar itu dibongkar lagi oleh yang lain. Tapi Islam itu mengajarkan kalau ada orang salah itu hendaknya ditutupi, jangan kemudian disiarkan. Kalau kita suka menyiarkan, itu suatu saat juga akan disiarkan. Maka beruntunglah kita itu yang belajar, akhirnya mengerti etika, ya, cara Nabi mengajarkan bagaimana menutup aib seseorang. Dengan cara itu kita akhirnya sama dengan menutup aib kita. Dan kelak di akhirat pun juga ditutup. Sehingga dosa yang kita kerjakan di dunia ditutup karena kita menutupi aib orang lain. Wallahu a'lam, kita kembalikan kepada Mas Thalib. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmu yang luar biasa, penuh daging, istilahnya begitu ya, bermakna semua bagi kita semua. Baik, ada waktu sekitar 5 menit lah, kira-kira tadi ada satu pertanyaan bagaimana kira begitu dan dalam durasi yang cukup lama, tetapi juga masih belum juga dikabulkan. Apakah ini harus introspeksi diri, harus muhasabah, atau harus apa yang harus dilakukan oleh kita? Monggo Ustaz. Terima kasih. Tadi saya sampaikan, jangan pernah berhenti atau berputus asa, tetap berusaha dan berdoa. Kita niatkan usaha dan doa itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Jangan sampai, yang kedua jangan pernah ragu sedikit pun karena janji Allah itu pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Yang ketiga, ini adalah bahan introspeksi diri kita, bisa jadi ada sesuatu yang menjadikan doa itu tidak segera terwujud. Maka sesuatu itu juga menjadikan kita itu semakin istiqomah dalam berdoa, mencari kekurangan-kekurangan, mencari kelemahan-kelemahan. Nah, kalau itu sudah kita laksanakan, maka kita akan menjadi hamba yang soleh yang sejati. Kalau dikabulkan, kita itu juga tidak bangga, tidak merasakan ini doa saya. Kalau tidak dikabulkan, tetap mengatakan Allah itu tetap berkuasa atas diri kita. Kemudian kalau kita tetap introspeksi diri, akhirnya memperbaiki diri kita. Segala hal-hal, misalkan yang mungkin pernah menyakiti orang tua, menyakiti anak kita, menyakiti orang tua kita, akhirnya menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik. Yang terpenting, jangan pernah berputus asa. Semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali putus asa. Kenapa? Karena orang putus asa berarti tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa apapun diampuni kecuali putus asa. Kenapa? Ketika orang mengatakan putus asa, tidak mau, karena itu berarti telah memutuskan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi putus asa itu walatai asumir rahim. Jangan pernah putus asa. Khususnya ya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pengampun, Allah itu pemaaf, Allah itu mengabulkan juga. Itu Mas Thalib. Enggak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya meneruskan titipan, mohon bantuan doa gini Pak Ustadz. Beliau ini sebetulnya ya mengasuh pondok, ya saya menyebutnya juga kiai. Tapi saking tawaduknya, murid-muridnya itu kalau hormat itu berlebihan. Misal, murid-murid enak santai, yang kiai ini jalan mungkin berjarak jauh sih, 15-10 meter itu, murid-murid itu langsung berdiri menunduk. Maksudnya menghormati. Tapi cara menghormatinya menurut istilah saya itu cenderung mengputuskan istilah saya, sekali lagi istilah saya. Sehingga sang kiai ini bingung. Lebihan ya murid-murid saya itu menghormati saya. Tapi ya saking tawaduknya menurut saya gitu.
Nah, saya disambati, saya tambah bingung. Lawang ilmu saya sangat tipis. Ya. Dimohon bantuan doa agar murid-muridnya menghormati ya biasa saja. Kan sampai berseloroh. Nah, kan pernah ada kisah orang yang kewaliannya begitu tinggi sehingga istilah Jawa omongan itu sudah itu geni, tak oba itu dituruti, ditironi. Gitu. Sampai akhirnya dia minta izin kepada Allah untuk berpura-pura gila agar tidak disenangi atau dimungsuhi lah. Juga mohon saran dengan situasi itu. Matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah humul ya, nanti kita akan bahas tentang humul. Humul itu sebuah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menyembunyikan semua kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah yang dikerjakan. Khawatirnya apa? Yaitu tadi, kalau muncul, ya, itu akan mendapatkan penghormatan dan dia itu akhirnya lupa diri sehingga akhirnya superior dan akhirnya dia itu akan menjadi orang yang diktator. Ada orang seperti itu. Jadi ibadahnya itu, makanya dia itu pura-pura nggak beres lah hidupnya. Sebenarnya dia itu, itulah cara dia untuk menutupi kebaikannya. Kalau sudah matahari tenggelam, dia tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Tapi dengan kondisi awam, dia itu berusaha menutupi kebaikan. Namanya wali mulamatia. Ada seorang wali seperti itu. Humul, itu yang pertama. Yang kedua, memang memuliakan seorang ulama itu ada hadisnya. Man akrama aliman, kata Nabi itu, siapa yang memuliakan orang alim sama dengan memuliakan aku. Man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan aku sama dengan memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, wal jannah, maka surgalah tempat. Cuma ini nanti ada kajian ilmu sosial. Setiap orang, setiap daerah itu pasti berbeda. Di Arab itu kalau memuliakan itu dicium kepalanya, dipegang, ini kepalanya dipegang. Itu kalau menyanjung jenggotnya itu dipegang. Itu kalau di Indonesia dikaplok gitu. Nah, itu apa namanya tradisi ya. Kalau di daerah tertentu kalau bersalaman itu apa namanya sama orang Arab itu berpelukan kemudian ya hidungnya itu ditempelkan sama-sama ditempelkan. Ada pipinya, ada berpelukan. Kalau Indonesia ya caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Tidak harus memegang kepalanya gurunya. Itu Syekh bin Bas. Nah, di Mekah itu kalau salaman itu muridnya itu pegang kepalanya itu, dipegang dicium. Ini kata orang Jawa ini ngelama ini ya, nggak punya aturan masa kepala gurunya. Nah, itulah cara seperti itu. Nah, oleh karena itu bagi sebuah tradisi itu mungkin tidak pantas, tapi di tradisi yang lain seperti itu. Yang terpenting jangan sampai kemudian berlebihan. Artinya berlebihan itu juga bisa dikaji ulang nanti. Berlebihan seperti apa? Kalau Indonesia saya kira itu sudah sesuai dengan apa namanya tradisi-tradisi di di kerajaan-kerajaan Jawa seperti itu dengan catatan dengan tidak menyembah gurunya dan tetap ya memuliakan guru itu sebagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sehingga para ulama itu kadang berusaha supaya santrinya itu tidak memuliakan dirinya, biasa-biasa saja. Ada ya tradisi misalkan di daerah Madura itu berbeda, daerah Solo berbeda, daerah Jakarta berbeda, daerah Malang berbeda. Daerah Malang itu ya biasa. Daerah tertentu kalau ada habaib itu di mana saja itu dianggap itu karena tradisi. Yang tidak boleh itu seorang kiai memanfaatkan kondisi itu untuk kepentingan dirinya, untuk mencari pengaruh supaya dirinya itu diakui hebat dan lain sebagainya, kemudian punya pengikut sampai jutaan, kemudian digerakkan, itu yang nggak boleh. Itu berarti memanfaatkan. Nah, kalau di Indonesia saya di pesantren itu masih taraf biasa-biasa saja. Kalau kita bagaimana ya, pokoknya terhadap guru kita muliakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan tradisi yang ada. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian Pak Yoyo. Dan satu lagi boleh Ustaz ya, ini satu pertanyaan bagaimana sih sebenarnya kiat kita untuk meyakinkan atau memantapkan hati mungkin bahwa janji Allah itu pasti, ya, meyakinkan hati, memantapkan hati bagaimana? Itu pertama. Yang kedua ini Ustaz,
Ada yang memohon doa supaya segera diberi momongan, Ustaz. Ini dari ibu atau siapa itu tadi. Monggo, Ustaz. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan janji Allah itu pasti. Pastinya apa? Kalau dikabulkan Allah pasti. Ada bunyi begini. Kalau kita meminta berdoa kepada Allah kemudian Allah kabulkan, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu Rahman Rahim. Tanpa diminta pun sifat Allah itu akan berlaku sampai hari kiamat. Kalau kemudian kita minta bahwa permintaan kita tidak dikabulkan, Allah ingin menunjukkan tidak satu pun hambaku yang mampu memerintahkan aku bahwa saya itu Maha Qahar. Tidak ada yang bisa mengintervensi saya. Akhirnya kita berdoa itu nilainya ibadah. Nah, kalau sudah nilainya ibadah, dikabulkan, tidak dikabulkan, kita tetap istiqomah. Nanti kalau sudah istiqomah itu biasanya akan muncul miracle. Nah, gitu. Ya. Pertama, kemudian kalau doa Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin itu dibaca saja. Kalau bisa ketika sholat sunnah, khusus sholat malam itu habis sholat itu dibaca sebanyak-banyaknya. Kalau biasanya para ulama itu memberikan panduan membaca 40 kali, ada yang juga kadang lebih 113, ada yang 300, tapi istiqomah. Nah, istiqomah ini yang berat itu istiqomah ini. Ketika nanti sudah istiqomah, nanti ada nama samarul ibadah, ada buah dari ibadah keistiqomahan itu. Kapannya kita tidak tahu. Yang penting kita niatnya ibadah. Dan kalau kita berdoa menggunakan ayat Allah, Rabbi la tadarni farda, satu huruf itu nilainya 10. Bayangkan itu Rabbi la tadarni farda wa anta khairul, itu banyak hurufnya, berarti kita mendapatkan pahala jumlahnya banyak. Sehingga kita tetap berdoa tapi tetap mendapatkan pahala, fokus pada doanya bukan fokus pada permintaannya, dan insya Allah bisa istiqomah dan suatu saat nanti Allah akan mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Padahal yang kedua tadi bisa ditanggapi atau gimana, Ustaz, untuk yang mohon doa tadi, atau Japri saja yang tadi nanti saya kirim doanya. Rabbi la tardani farda wa anta janjikan sama Ustaz nanti. Baik, Bapak Ibu, para jamaah kajian tafsir Al-Hikam pada pagi hari ini, syukur alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu pagi hari ini, sehingga ini menjadi bekal kita untuk dalam kehidupan nanti dan seterusnya. Baik, terima kasih sekali lagi, dan sebagai penutup mungkin Ustaz monggo doa sekaligus kafaratul majelis kami persilakan, dan langsung saja ditutup, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhli wal khatim lima sabaq nasul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa قدره ومقداره إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسم طاهر مطهر أعظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع لله والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مسفر الظلام سيد القونين والشيطان بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب العجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين ويا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Terima kasih. Insyaallah ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya izin dulu Mas Tolik, Amin. Pak Yoyo, Makasih Lili, Ustaz, makasih Dewi. banyak. Ya.